Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Wulan Hafizah Putri dan Nur Husna. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami mengenai karakteristik ajaran Islam. Dalam materi karakteristik ajaran Islam, di sini kami membahas dua pokok pembahasan, yaitu pertama, apa sih definisi dari karakteristik ajaran Islam? Dan yang kedua, apa saja macam-macam karakteristik ajaran Islam yang meliputi karakteristik umum dan karakteristik khusus. Baiklah, sekarang kita akan mulai pembahasan yang pertama, yaitu definisi karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam adalah suatu watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap umat muslim dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Secara global, Al-Quran mengarahkan manusia pada berbagai aspek kehidupan, yaitu bisa kita lihat di sini berbagai aspek kehidupan terdapat dalam Al-Quran, seperti prinsip ideologi terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 162-164, aturan moralitas dan tingkah laku dalam Islam Surat Al-Isra ayat 23-37, sistem sosial kemasyarakatan Al-Imran ayat 64, sistem politik kenegaraan An-Nisa ayat 59, sistem perekonomian Islam Al-Baqarah ayat 3, sistem hukum perundang-undangan Al-Maidah ayat 50, sistem kemiliteran Islam Al-Anfal ayat 39 dan 60-61. Dan selanjutnya kita akan membahas materi mengenai macam-macam karakteristik ajaran Islam yang meliputi karakteristik umum ajaran Islam. Di sini yang pertama itu ada komprehensif, yang artinya luas dan menyeluruh. Ajaran ini yang mencakup secara keseluruhan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dan selanjutnya itu ada kritis, artinya Islam adalah ajaran yang memiliki ciri khas yang lebih sempurna dibandingkan dengan agama-agama yang terdahulu. Dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis, menuntun kita untuk mengetahui penyimpangan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh para penganut agama terdahulu. Dan selanjutnya ada humanis. Karakteristik ajaran Islam secara humanis dapat dijelaskan berdasarkan dengan tujuan yang sesuai dengan visi dan misi Islam, yaitu ajaran yang bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat, namun mementingkan kesejahteraan jasmani dan rohani, individual dan sosial, lahir dan batin. Selanjutnya, militasi moderat. Karakteristik ajaran Islam ini dapat dilihat dari segi sumbernya, bahwa ajaran Islam bukan hanya berpedoman pada Al-Quran dan Al-Sunnah, namun juga berpedoman pada pendapat para ulama, peninggalan sejarah, adat istiadat, dan tradisi yang relevan, serta temuan dari teori dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada dinamis. Islam adalah agama samawi yang diturunkan terakhir. Ia menjadi pedoman hidup umat manusia hingga akhir zaman. Maka dari itu, ajaran Islam memiliki kompetensi tersendiri dalam mengatasi masalah-masalah dalam perkembangan zaman ini. Dan selanjutnya ada toleran. Artinya, Islam dapat hidup berdampingan dan bersahabat dengan agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Bahkan, Islam pun bertoleransi terhadap orang-orang ateis. Selanjutnya ada kosmopolit. Artinya, Islam tidak memandang perbedaan bahasa, suku bangsa, dan tanah air. Islam itu mencakup seluruhnya, tanpa terkecuali. Dan selanjutnya ada responsif. Karakteristik ajaran Islam bersifat responsif, artinya Islam dapat memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat. Dan berikutnya ada progresif dan inovatif. Ini berarti Islam memiliki program yang inovatif dalam perkembangan zaman, dari yang klasik hingga zaman modern saat ini. Misalnya, dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, kedokteran, dan kemiliteran. Dan yang terakhir ada rasional. Karakteristik ajaran Islam bersifat rasional berarti bahwa Islam seluruhnya menggunakan akal pikiran dalam segala perbuatan manusia untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan mengamalkan ajaran Islam.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik khusus ajaran Islam. Menurut bidang agama, menurut Nurcholish Majid dalam bukunya bahwa dalam bidang agama Islam itu mengakui adanya pluralisme. Pluralisme adalah sebuah aturan Tuhan yang tidak mungkin dilawan atau diingkari. Selanjutnya bidang ibadah. Dalam Islam diterangkan bahwa dalam beribadah itu dilarang yang namanya kreativitas, sebab mengkreat atau membentuk suatu ibadah dalam agama Islam dinilai sebagai bid'ah yang dikutuk Nabi sebagai kesesatan. Misalkan ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah ketentuannya dan segalanya, maka sebagai manusia atau penganutnya tidak boleh ikut campur bahkan mengubahnya. Selanjutnya di bidang akidah, yang artinya ialah bahwa akidah Islam itu bersifat murni, baik isinya maupun prosesnya. Murni dalam isinya itu adalah keyakinan tersebut tidak boleh melenceng kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murni dalam prosesnya adalah bahwa dalam prosesnya itu harus langsung, tidak boleh diwakili atau melalui perantara. Selanjutnya di bidang ilmu dan kebudayaan, bersikap terbuka, komodatif, tetapi juga selektif, yang artinya bisa menerima masukan dari luar, tetapi bersamaan dengan itu kita juga harus tidak bisa begitu saja menerima seluruh jenis ilmu dari kebudayaan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam itu sendiri. Bidang pendidikan dalam Islam, bidang pendidikan memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, saran, dan lain-lain. Selanjutnya di bidang sosial, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasehati tentang hak dan kesabaran, kerukunan antar tetangga, kebersamaan, dan menghargai. Selanjutnya di bidang ekonomi, Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Selanjutnya di bidang kehidupan kesehatan, ajaran Islam memegang prinsip pencegahan lebih baik daripada penyembuhan. Selanjutnya di bidang politik, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 156 terdapat perintah menaati ulil amri atau pemimpin, yang terjemahannya termasuk penguasa di bidang politik, pemerintah, dan negara. Dalam hal ini Islam tidak menyuruh ketaatan yang buta. Selanjutnya bidang pekerjaan, Islam memandang bahwa kerja sebagai ibadah kepada Allah. Atas dasar ini, maka kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian kepada Allah, dan kerja yang bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya bidang disiplin ilmu. Karakteristik ajaran Islam di bidang ilmu ini, Islam memandang berbagai disiplin ilmu seperti ilmu Al-Quran, hadis, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, hukum, dan pendidikan Islam. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.